Our big step started in 1998. We innovate to make digital ecosystem available to give the best service for all. Always present in most banking segments. We keep on giving positive contributions to Indonesian economy. As undisputed market leader, we've won a lot of influential awards. Our steps keep growing, bringing big changes together with Indonesia. Halo Sobat GNPS, balik lagi di acara Ngopi, Ngobrol Pintar Investasi bersama CGS International Sekuritas Indonesia. Di kesempatan kali ini kita akan ngobrol bareng bersama salah satu emiten Big Bank ya, yaitu PT Bank Mandiri atau yang lebih dikenal dengan kode sahamnya BMRI, dan kali ini akan diwakili oleh Bapak Laurentius Teiseran selaku Head of Investor Relation dari Bank Mandiri. Halo, selamat siang Pak Lau. Selamat siang, ya. Pak Mino. Gimana kabarnya? Baik, okay. Baik. Ya. Oke, mungkin kita akan ngobrolin banyak hal nih Pak. Jadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan. Semoga nanti Pak Lau bisa memberikan penjelasan yang clear ya. Jadi bisa menjadi bahan pegangan ya untuk investor atau sobat Genvest. Baik. Oke, mungkin kita lanjut aja ya tanpa berlama-lama lagi. Pertanyaan pertama ini terkait dengan kinerja di semester pertama ya mungkin ya, atau kondisi di semester pertama. Kita tahu di semester pertama ini industri perbankan dihadapkan pada kondisi yang cukup menantang ya, seperti kondisi likuiditas yang cukup ketat, kemudian juga dari sisi daya beli di masyarakat yang masih boleh dibilang masih cukup lemah ya. Nah, kira-kira apa sih yang dilakukan oleh Bank Mandiri atau strategi dari perseroan agar kinerja dari Bank Mandiri itu tetap terjaga gitu Pak Lau? Sedikit latar belakang gitu ya, memang benar tadi yang Mas Mino katakan, tapi perlu digarisbawahi bahwa Bank Mandiri itu kalau kita perhatikan laju pertumbuhan daripada kredit maupun dari sisi DPK itu kami secara konsisten itu berada di posisi di atas industri, Mas Mino. Jadi kita tumbuh di atas industri perbankan. Memang Bank Mandiri ini adalah bank yang tentunya bank besar gitu ya. Jadi pertumbuhan kami juga tentunya menopang juga pertumbuhan daripada industri. Dan mungkin satu hal yang harus diingat juga, karena bagaimanapun juga sebagai bank pertumbuhan is one thing, tapi ya kita harus memastikan bahwa pertumbuhan itu adalah pertumbuhan yang sehat dengan kredit macet yang serendah-rendahnya gitu ya, karena bagaimanapun juga itu sangat penting bagi kita. Dan dapat kita laporkan bahwa rasio NPL atau rasio kredit macet juga sangat rendah gitu ya, bahkan kita jauh lebih rendah daripada industri. Kami NPL ratio ada di angka 1% rendah bawah gitu ya, sedangkan industri mungkin di sekitaran 2% gitu di bulan Juni 2025. Jadi sejauh ini sih positif kinerjanya dan baik lah bisa kami katakan gitu. Oke, jadi boleh dibilang Bank Mandiri tetap istilahnya mengejar pertumbuhan tapi dengan memperhatikan kualitas dari sisi kreditnya ya. Betul. Kualitas kreditnya biar tetap terjaga dan tentunya pada akhirnya bisa berdampak positif terhadap bottom line. Betul. Oke, ini menarik terkait dengan likuiditas ya, karena kan tadi sempat dimention juga bahwa kondisi likuiditas di perbankan kan cukup ketat. Nah, kemarin kan pemerintah baru saja menempatkan dana ya dari SAL ke perbankan himbara, dan salah satunya adalah Bank Mandiri kemarin dapat penempatan sekitar 55 triliun ya. Nah, ini kira-kira buat Bank Mandiri dampaknya seperti apa nih Pak Lo? Pastinya adanya penambahan 200 triliun ya secara total kemarin kalau kita lihat di media dan yang diutarakan oleh Kemenkeu, di mana 55 triliun itu ada di berbagai bank termasuk di kami. Itu sangat positif gitu ya. Yang jelas tapi memang bagaimanapun juga kembali lagi ke prinsip kehati-hatiannya. Karena nomor satu ini adalah tentunya uang yang perlu kita pertanggungjawabkan gitu ya. Jadi kita harus memastikan bahwa penyalurannya ini juga sehat dan baik sesuai dengan governance yang berlaku, tata kelola yang baik dan benar.
Dan juga ada fungsi dari permintaan juga, gitu. Duitnya ada, kita ingin salurkan, tapi bila mana permintaannya tidak ada ya kalau contoh yang saya kerap kali kasih itu, saya mau kasih KPR, tapi kalau orangnya nggak butuh KPR ya juga nggak jadi gitu kan. Jadi ada sisi permintaan dan ada sisi tata kelola yang harus kita pastikan baik, yang perlu diperhatikan dalam rangka penyaluran likuiditas ekstra ini. Oke, ya berarti setidaknya ini dengan penempatan tersebut dari sisi Kosopan cukup positif ya, bisa memperbaiki NIM, walaupun ya perlu dipikirkan nih untuk penyaluran kreditnya dengan tetap menjaga kehati-hatian tadi ya. Betul. Next mungkin kita lanjut ke pertanyaan kedua nih Pak Loh. Jadi kita tahu juga belum lama ini Bank Mandiri melaksanakan RUPSLB ya, ini untuk melakukan penggantian jajaran manajemen. Nah, kira-kira dari manajemen yang baru ini program-program prioritas apa yang akan dilakukan? Tentunya untuk tadi ya mendorong agar ke depan nih kinerja dari Bank Mandiri ini semakin bagus gitu. Manajemen yang baru ini bukanlah manajemen yang asing ya bagi kami di Bank Mandiri gitu. Direktur utama yang baru Bapak Ridwan, sebelumnya adalah wakil dirut gitu ya, wakil direktur utama yang juga memiliki track record di Bank Mandiri. Jadi secara strategis sih arahnya tidak berubah ya, Mas Mino, sama. Dan fokus kami juga adalah di profitabilitas gitu ya, karena kami percaya bahwa ini kan bukan sprint ya, jadi kita bukan berlomba-lomba siapa yang bisa nyampe dalam setahun ke depan gitu ya, tapi ini kan sifatnya harus continuity, harus berkelanjutan gitu, dan satu-satunya cara untuk menjalani sesuatu secara berkelanjutan adalah memastikan bahwa apa yang kita kerjakan itu baik adanya, dengan profitabilitas yang juga sehat gitu. Nah itu kita pastikan, itu kita pastikan sebagai fondasi utama di bisnisnya Mandiri gitu. Oke, jadi kalau boleh disimpulkan ada perubahan jajaran manajemen, tapi tetap program yang sudah dicanangkan sebelumnya itu tetap dijalankan ya, intinya pada profitabilitas dengan tetap menjaga kehati-hatian, dan tentunya tujuan akhirnya adalah memberikan value yang sebesar-besarnya untuk para pemangku kepentingan dari Bank Mandiri. Mungkin kita langsung ke pertanyaan ketiga nih Pak Lau. Jadi terakhir Bank Indonesia nih udah 3 kali ya secara mengejutkan, karena konsensus itu selalu salah nih 3 kali berturut-turut. Bank Indonesia itu memangkas suku bunga acuan masing-masing 25 basis point. Nah kira-kira langkah dari BI ini akan berdampak positif tidak ya untuk kinerja dari Bank Mandiri ke depannya gitu. Jadi secara umum sih kita mengapresiasi penurunan bunga, dan kita pun juga sebenarnya mengharapkan penurunan bunga gitu. Jadi kalau tadi Mas Mino bilang konsensusnya salah, ini salahnya salah bagus nih. Iya, salah bagus. Salahnya salah bagus gitu ya. Dan kami pun juga memiliki forecast gitu ya, estimasi atas beberapa potongan BI rate lagi gitu hingga akhir tahun. Dan secara umum menurut hemat kami stance yang sifatnya sekarang pro growth itu bagus buat bisnis secara umum. Nah ini kira-kira dari Bank Mandiri ada nggak perubahan target ya, misalnya target terkait dengan margin bunga bersih, kemudian dari target pertumbuhan kredit, ataupun misalnya dari cost of creditnya gitu. Kalau dari sisi margin bunga bersih gitu ya, atau net interest margin, itu sepertinya mungkin dalam jangka pendek itu flat gitu ya. Nah kami merasa bahwa net interest margin ini untuk 2025 hingga akhir tahun itu mungkin ya range-nya di angka 4,8 hingga 4,9 gitu ya, atau 4,8 hingga 5%. Dan saya rasa itu juga sustainable dan baik terkait dengan kualitas aset ya. Tadi pertanyaannya Mas Mino on cost of credit gitu ya, biaya CKPN dan sebagainya. Pada akhirnya kan biaya CKPN ini kan hubungannya sangat erat dengan kemampuan bayar kembali ya, kemampuan bayar kembali dari peminjam kepada kami bank. Ya kalau bunganya ketinggian, kemampuan bayar kembalinya lebih rendah gitu kan daripada kalau bunganya rendah gitu. Jadi kami sih merasa secara umum gitu ya, secara umum
bila mana sistem itu bisa menurunkan suku bunga yang di charge gitu ya, atau disalurkan ke nasabah, itu harusnya bagus buat kualitas aset gitu ya, karena kemampuan bayarnya akan jauh lebih sehat. Oke Pak Long, ini mungkin menjadi pertanyaan terakhir di acara ngopi kali ini, dan ini pertanyaannya terkait dengan aplikasi Livin nih. Ini kan aplikasi Livin ini boleh dibilang menjadi salah satu sarana ya untuk Bank Mandiri mendapatkan pendanaan yang boleh dibilang cukup murah lah. Nah, kira-kira pencapaiannya terkait dengan aplikasi Livin ini sejauh ini seperti apa, dan kemudian ke depan adakah rencana dari Bank Mandiri untuk terus menambah fitur-fitur yang akan disematkan pada aplikasi tersebut kita? Jadi memang secara prinsip kami ini kan membuat fitur atau berinovasi itu at the end of the day adalah untuk kebaikan customer dan nasabah ya. Bahwasanya itu menghasilkan dana murah ya alhamdulillah gitu ya. Tapi prinsip pertamanya itu adalah bagaimana kita memastikan bahwa solusi yang kami persembahkan gitu ya untuk nasabah gitu, yang kami hadirkan buat nasabah dan customer kami, dan juga dan juga fitur-fiturnya itu memudahkan gitu. Sejauh ini sih keberadaan Livin tentunya sangat membantu bisnis ya secara umum, dan yang paling penting adalah membantu nasabah kami gitu. Sehingga ya dengan keberadaan Livin tersebut, dengan adanya dana murah yang menambah, kami juga bisa menawarkan menyalurkan dana murah tersebut dalam bentuk kredit tentunya ya, atau dalam fungsi sebagai bank dengan bunga yang juga kompetitif gitu. Karena kalau biaya dananya sudah 8% sendiri atau 9% sendiri kan nggak mungkin kasih pinjaman kredit bunganya cuma 7, namanya bukan bisnis gitu ya, itu namanya subsidi gitu kan. Nah, sehingga sangat penting sekali untuk basically memiliki kemampuan untuk menggalang dana murah ini supaya kreditnya pun bisa sangat kompetitif dari sisi bunganya. Selain daripada itu, beberapa fitur daripada Livin ini juga berhasil untuk menggalang beberapa pendapatan bagi untuk bank gitu ya, di mana pendapatan itu ya pada akhirnya kita kembalikan ke pemegang saham dalam bentuk dividen, kita kembalikan ke negara dalam bentuk pajak gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi itu baik adanya. Pastinya kita akan terus memperbaiki fitur-fitur kami. Livin itu meskipun bagus dan baik, kita juga tidak mau klaim bahwa itu sudah sempurna ya. Gitu juga perlu diingat bahwa permintaan pasar, kebutuhan nasabah selalu berkembang, dan kita ingin memastikan bahwa setiap kali ada permintaan baru atau kebutuhan baru, kita memiliki kemampuan untuk beradaptasi yang baik dan cepat. Itu sih paling Mas Mino. Ya, jadi intinya terus berinovasi lah. Betul. Berinovasi sesuai dengan kebutuhan. Betul. Sekian ngopi kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe channel YouTube CGS International Sekuritas Indonesia. Semangat investasi.